Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Zafnadi Putra dari kelas Jurnalistik 1B dengan nomor NIM 12513000042. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yaitu yang pertama Khulafaur Rasyidin, yang kedua Peradaban Dinasti Umayyah, yang ketiga Dinasti Abbasiyah, dan yang terakhir Dinasti Andalusia. Simak video berikut ini. Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin dapat diartikan secara harfiah sebagai para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Adapun 4 sahabat Rasul yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq adalah masa awal kekhalifahan setelah wafatnya Rasulullah. Pada masa kekhalifahan beliau, banyak sekali tantangan besar seperti pemberontakan kaum murtad, adanya pengakuan nabi palsu, ancaman dari Romawi dan Persia, serta pemberontakan zakat. Setelah ia berhasil menstabilkan kekhalifahannya, ia pun mendapatkan prestasi dan pencapaiannya. Yang pertama, Perang Riddah. Yang kedua, memulai ekspansi ke utara Romawi dan Persia. Yang ketiga, pengumpulan Al-Quran. Yang keempat, meluaskan wilayah Islam ke Persia, Mesir, dan Syams. Selanjutnya, yang kelima, membentuk sistem pemerintahan dan pengadilan, dan yang terakhir mencetuskan penanggalan Hijriyah. Memiliki julukan Al-Faruq atau Sang Pembeda, diangkat menjadi khalifah melalui wasiat Abu Bakar dan musyawarah. Tantangan kekhalifahan. Yang pertama, ancaman eksternal. Yang kedua, keragaman wilayah baru. Yang ketiga, administrasi besar. Yang keempat, potensi konflik internal. Pencapaian Umar bin Khattab. Yang pertama, ekspansi wilayah meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Suriah, sebagian besar Persia, dan Mesir. Yang kedua, membentuk sistem administrasi pemerintahan yang terstruktur. Yang ketiga, membangun lembaga kehakiman. Yang keempat, membuat kebijakan sosial dan ekonomi. Yang kelima, menetapkan kalender Hijriyah. Prestasi Umar bin Khattab. Yang pertama, menjadikan Islam kekuatan global setara imperium besar. Yang kedua, meletakkan fondasi pemerintahan Islam. Yang ketiga, menjadi teladan adil dan sederhana. Yang keempat, mengokohkan persatuan umat di wilayah luas dan beragam. Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya, adalah julukannya karena menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Sifat Utsman, pemalu, dermawan, santun, bersih jiwa, dan sopan. Tantangan kekhalifahan Utsman bin Affan. Yang pertama, tuduhan nepotisme. Yang kedua, provokasi politik. Dan yang ketiga, sikap Utsman. Pencapaian Utsman bin Affan. Yang pertama, kodifikasi Al-Quran. Yang kedua, ekspansi wilayah. Yang ketiga, pembangunan dan administrasi. Khalifah terakhir, sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW, Ali terkenal dengan kecerdasan dan keberaniannya. Tantangan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, perang saudara. Yang kedua, perebutan kekuasaan dan ketidakpuasan Muawiyah. Dan yang ketiga, munculnya Khawarij. Prestasi Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, mengganti pejabat yang kurang cakap. Kedua, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Dan yang ketiga, memajukan ilmu bahasa. Setelah materi Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan dengan materi peradaban dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berdiri setelah masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada tahun 661 hingga 750 Masehi, dengan pusat pemerintahan di Damaskus, Suriah. Nama dinasti Umayyah diambil dari Umayyah bin Abdul Syam
kakek Abu Sufyan. Di zaman itu, Mekah memiliki dua suku terbesar, yaitu Bani Hashim, Rasulullah dan Ali, dan Bani Umayyah, Muawiyah dan Utsman. Adapun masa kemajuan dan masa kemunduran dinasti Umayyah seperti yang ada dalam tampilan layar ini. Peninggalan arsitektur pada masa dinasti Umayyah. Masjid Umayyah di Damaskus, Kubah Batu atau Dome of the Rock di Yerusalem, dan Masjid Agung Cordoba di Spanyol. Berikutnya yaitu dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi setelah berhasil menggulingkan Bani Umayyah yang dianggap korup, tidak adil, dan memihak bangsa Arab. Gerakan ini mendapat dukungan dari kelompok Syiah, Khawarij, dan Mawali atau non-Arab, terutama dari Persia, yang merasa tertindas. Gerakan tersebut dipimpin oleh Abu al-Abbas as-Saffah, keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Adapun masa kemajuan dan masa kemunduran dinasti Abbasiyah. Peninggalan arsitektur dinasti Abbasiyah, Istana Ukhaidir, Masjid Agung Samara. Dan yang terakhir, dinasti Andalusia. Penaklukan Andalusia dimulai oleh Thorif Ibnu Malik yang menyeberangi selat antara Maroko dan Eropa dengan sekitar 500 pasukan menggunakan 4 kapal. Penyerbuan ini berhasil tanpa perlawanan yang berarti, dan Thorif kembali membawa banyak harta rampasan. Pada tahun 711 Masehi, Musa ibnu Nusayr mengirimkan pasukan sebanyak 7.000 orang yang dipimpin oleh Thorik ibnu Ziyad untuk menyerbu Spanyol. Didorong oleh keberhasilan Thorif dan konflik internal kerajaan Visigoth, pasukan Islam berhasil menguasai Gibraltar atau Jabal Thorik dan kota-kota utama seperti Cordova, Granada, dan Toledo atau ibu kota kerajaan. Adapun masa kemajuan dan kemunduran dinasti Andalusia. Peninggalan arsitektur dinasti Andalusia. Yang pertama ada Alhambra. Yang kedua ada Istana Alcazar di Sevilla. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.